Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan saya Lisa Nurul Dayah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video kali ini saya ingin mereview dari mata kuliah metodologi penelitian yang sudah saya pelajari. Nah, video kali ini dibuat untuk pengambilan nilai ujian tengah semester di semester 6 ini. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas dan sedang diuji. Pendahuluan metodologi penelitian ada metode ilmiah. Secara umum, metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian merumuskan hipotesis. Kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan apakah menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah penelitian. Jenis penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti. Yang kedua, penelitian korelasi, penelitian yang melihat hubungan antara beberapa variabel sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Yang ketiga, ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dapat memberikan penjelasan alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena peneliti melakukan perlakuan terhadap objek. Selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang kedua ada penelitian kualitatif, yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas. Selanjutnya, metodologi penelitian kuantitatif terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yang kedua validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yang kelima ada teknik analisis data. Lalu selanjutnya ada metode penelitian kualitatif yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, batasan konsep dan definisi variabel. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian. Yang keempat, teknik analisis data. Selanjutnya ada landasan teori dari metodologi penelitian. Yang pertama ada grand teori. Teori yang memberikan penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Grand teori ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep-konsep utama yang digunakan untuk memahami dunia sosial. Lalu, penelitian sebelumnya, upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, dari desain penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu ada populasi dan sampel. Populasi adalah data keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Lalu yang kedua ada jenis data. Dalam penelitian terdapat 2 jenis data, yaitu yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Yang ketiga ada definisi operasional. Definisi operasional ini di mana penelitian yang menyediakan data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau menilai variabel. Yang keempat, ada metode analisis data. Bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur.
Sedangkan instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kualitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Nah, dalam instrumen penelitian ini terdiri dari 4 skala, yaitu ada skala interval, ada skala nominal, skala ordinal, dan skala rasio. Di mana skala interval dibagi menjadi dua, yaitu ada skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua ada skala Goodman, yaitu skala yang memberikan jawaban tegas seperti ya atau tidak, benar atau salah. Lalu skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Yang ketiga ada skala ordinal, yaitu skala yang didasarkan pada rangkaian yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang lebih rendah. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Lalu selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada dua macam teknik sampling, yaitu yang pertama ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan selama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang diambil ini secara acak atau secara random. Ada 4 macam dari probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada disproportionate stratified random sampling, yang ketiga ada proportionate stratified random sampling, yang keempat ada cluster sampling. Lalu yang kedua dari teknik sampling itu ada non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, sampel ini mudah karena tidak diacak atau tidak random. Sekian video untuk mereview mata kuliah metodologi penelitian yang sudah saya pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.